Ini adalah kisah Muhammad Cheng, seorang mu'alaf Tionghoa yang masuk Islam pada tahun 2005 atau setahun setelah tragedi dahsyat tsunami Aceh pada 26 Desember 2004. Dikutip dari About Islam, saya keturunan Cina. Keluarga saya telah tinggal di Aceh selama 3 generasi. Kami adalah pedagang. Nenek moyang saya datang ke bagian yang sangat islami di Asia Tenggara ini untuk berdagang. Mereka tetap tinggal karena mereka menemukan lingkungan yang kondusif. Para penguasa adil, ramah, dan tidak mengganggu kita. Keluarga saya menjaga tradisi Tiongkok kuno, mereka untuk melakukan dan menyembah leluhur kita. Dan saya melakukan hal yang sama. Sebelum saya membuka toko saya biasanya memberikan persembahan kepada altar nenek moyang kita. Siang hari saya mengulanginya untuk menawarkan dupa beberapa kali. Toko saya sangat dekat dengan Masjidil Agung. Saya bisa mendengar panggilan untuk sholat atau azan setiap hari. Saya baru saja akan membuka toko saya di dekat Masjidil Agung Banda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Itu adalah pagi yang biasa. Cuaca bagus, tidak ada yang luar biasa. Setidaknya sepertinya begitu, tapi ada yang aneh. Burung-burung berhenti bernyanyi. Dan kucing yang biasanya menunggu di depan toko saya untuk sisa makanan tidak ada di sana. Saya tidak begitu memperhatikan peluang ini. Namun, tiba-tiba ada suara gemuruh yang kuat dan keras. Saya berlari keluar. Itu pasti gempa bumi, kataku pada diri sendiri. Orang lain juga keluar dari toko mereka, tetapi setelah beberapa menit kami semua kembali ke dalam. Namun, setelah beberapa saat orang-orang berlari dan berteriak, "Air laut datang!" Saya bingung. Meskipun saya mengerti kata-katanya, saya tidak tahu apa artinya. Saya keluar lagi. Orang-orang histeris dan berlari menuju masjid sambil berteriak. Dan kemudian saya melihat air mengalir. Saya segera berlari untuk mengambil kemenyan. Saya ingin meminta bantuan lalu saya. Namun lebih banyak air yang datang, mengalir di jalan dan menuju masjid. Saya menjadi takut dan berlari ke atas. Saya menyaksikan tsunami dari balkon kecil. Semakin banyak air yang datang dan itu tidak bisa dipercaya. Lalu, tiba-tiba saya melihat sesuatu yang sangat aneh. Ada pria jangkung mengenakan pakaian putih. Mereka membuat gerakan seperti polisi yang mengarahkan lalu lintas. Mereka berdiri di berbagai tempat di depan Masjid Agung. Dan air mengikuti arahan mereka. Air membelah beberapa meter di depan masjid dan mengalir di sisi kanan dan kiri masjid. Namun, lebih banyak air yang datang. Kekuatan penuh laut hanya mendorong jalannya ke kota dan menuju masjid. Orang-orang berpakaian putih itu tidak lari seperti orang lain. Padahal ratusan orang bergegas menuju masjid, berlari untuk keselamatan hidup mereka. Beberapa orang jatuh dan air melahapnya. Saya melihat semua ini dari balkon saya. Semakin banyak air, anehnya, saya menyaksikan air tidak masuk ke dalam masjid. Lalu tiba-tiba, lebih banyak pria berpakaian putih muncul dan mereka mengangkat masjid. Iya, mereka mengangkat masjid, seluruh masjid, tepat di atas tanah dan air menyembur di bawahnya. Saya benar-benar terpana. Apa itu tadi? Jika seseorang memberitahu saya apa yang saya lihat, saya tidak akan percaya padanya. Tidak pernah. Tetapi saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Tuhan betul-betul melindungi masjid ini, kataku dalam hati lagi dan lagi. Beberapa minggu setelah bencana tsunami yang mengerikan ini, saya mendorong diri saya untuk menceritakan apa yang saya lihat kepada penjaga toko muslim di sebelah toko saya. Dia menyarankan saya untuk menemui imam masjid. Saya berjalan ke arah masjid dengan ragu-ragu. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya untuk memasuki komplek masjid. Meskipun pada dasarnya saya telah tinggal di sebelahnya di sepanjang hidup saya. Imam mengenali saya dari kejauhan dan keluar untuk menyambut saya. "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu paman?" Dia menyapa saya dengan sopan. "Aku perlu bicara denganmu," jawabku. Kami duduk dan saya menceritakan seluruh kisahnya. Dia duduk diam, air mata mengalir dari matanya. Setelah saya selesai, kami hanya berpelukan.
Pelukan alami inilah yang dipertukarkan oleh orang-orang karena mereka mengalami pengalaman mengerikan yang sama. Imam berkata, "Paman, apa yang kamu lihat adalah malaikat Tuhan mengikuti perintahnya. Allah ingin agar masjidnya tidak akan dihancurkan oleh tsunami yang menghancurkan ini. Paman, mungkin Tuhan ingin menunjukkan sesuatu kepada Anda untuk membawa Anda lebih dekat kepadanya, karena Dia mencintaimu. Karena Dia melihat Anda adalah pria yang baik. Dia ingin memberi Anda kebahagiaan di dunia ini dan surga di akhirat. Apakah Anda ingin menjadi muslim, Paman?" Tanyanya hingga membuatku tertegun. Bagaimana saya bisa menjadi muslim? Saya kaget dengan pertanyaan imam itu. Hal-hal itu sangat membingungkan saya. Bagaimana saya seorang Tionghoa bisa menjadi muslim? Sebagai orang Tionghoa, kami memiliki tradisi, ritual, dan kepercayaan kami sendiri. Tanpa menjawab pertanyaan imam itu, saya kemudian berterima kasih kepada imam dan pergi. Kemudian saya kembali ke toko saya. Saya menutup pintu hari itu dan hanya duduk diam di sudut. Berkali-kali saya melihat di depan mata saya adegan-adegan ketika tsunami melanda. Pria-pria berpakaian kain putih mengarahkan air mengangkat masjid. Malaikat Tuhan melakukan pekerjaannya. Dan saya diizinkan untuk menyaksikannya. Saya tidak membuka toko saya selama 2 hari. Saya hanya duduk di sana dan merenung. Pada hari ketiga, ada seseorang mengetuk pintu. Dia adalah imam masjid yang mencari saya. Dia khawatir karena dia melihat toko saya tutup selama 3 hari. Dan itu belum pernah terjadi sebelumnya. "Saya sedang berpikir, Imam," ujarku. "Saya pikir kamu benar. Tuhan memberi saya tanda, bahkan pertanda besar. Saya seharusnya tidak menjadi bodoh sekarang dan lupakan saja. Bisakah Anda memberitahu saya cara menjadi seorang muslim?" tanya saya. Imam tersenyum sambil berkata, "Paman, sangat mudah. Kamu hanya perlu melafalkan kata-kata ini." Dan dia menunjukkan selembar kertas. Saya melafalkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan seolah-olah cahaya toko memenuhi toko saya. Sejak hari itu, imam datang setiap hari untuk mengajari saya tentang Islam. Dia menunjukkan saya bagaimana cara berdoa dan membaca Al-Quran. Dan setelah saya bisa sholat, saya juga ikut sholat di Masjidil Agung. Dan itu adalah salah satu hal terindah dalam hidup saya. Alhamdulillah. Sahabat belajar Islam, semoga cerita ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.